Perkenalkan, nama saya Nur Saada. Perkenalkan, nama saya Rashid Dava Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rayhan. Company Profile. Asal mula Facebook berawal ketika Mark Zuckerberg saat itu mahasiswa semester 2 Harvard University membuat sebuah situs konten jodoh untuk rekan-rekan kampusnya. Mark yang terinspirasi dari situs Hot or Not dengan menamai situs buatannya facemas.com. Metode situs ini yaitu menampilkan dua foto pasangan pria dan wanita, di mana kedua pasangan ini akan dipilih oleh para anggota situs mana pasangan yang paling hot. Namun, untuk menampilkan foto-foto pasangan di situs ini, Mark berupaya dengan segala cara mencari foto-foto rekannya dengan cara keliling door-to-door untuk meminta foto dan melakukan pembobolan akses jaringan komputer kampusnya untuk mendapatkan foto-foto tambahan. Namun, pihak kampus mengetahui dan Mark mendapat ancaman akan dikeluarkan dari kampus. Pada 4 Februari 2004, diluncurkannya situs web yang bernama Facebook, yang mana pada saat itu penggunanya dibatasi untuk mahasiswa Harvard saja. Namun pada bulan selanjutnya diperluas hingga mencapai total pengguna 175 juta pengguna aktif situs Facebook. Selanjutnya ada company background. Pada bulan Juni 2004, operasional perusahaan dipindahkan ke Palo Alto, California dan mengamankan beberapa investasi penting. Rekan pendiri PayPal, Peter Thiel, kemudian bergabung dengan dewan perusahaan dan membawa dana $500.000. Pada bulan Mei 2005, The Facebook menerima lebih banyak dana. Kali ini investasi sebesar $12,7 juta dari Accel dan $1 juta dari dana pribadi perusahaan kapasitas Jean Berry. Pada bulan Agustus, kata The dihilangkan dan perusahaan secara resmi bernama Facebook. Dengan biaya dominan sebesar $200.000, pada bulan berikutnya siswa sekolah menengah atas diterima bergabung bersama dengan para karyawan di Microsoft dan Apple sehingga perusahaan siap untuk bergerak dengan student base. Pada bulan November, Mark dengan mengumumkan keluarnya dari Harvard setelah mengambil 1 semester cuti. Dengan dedikasi penuh, waktu Mark, Facebook melanjutkan rencana ekspansinya. Pada bulan Desember, Universitas Australia dan New Zealand juga bergabung bersama sekolah menengah atas dari Meksiko, Inggris, dan Irlandia. Itu artinya sudah sejumlah 2.500 murid dan 2.500 sekolah menengah atas dengan akses ke Facebook. Diketahui juga mengenai sejarah radio, sejarah televisi di Indonesia, sejarah Microsoft Word, dan sejarah berdirinya Al-Azhar Mesir. Selanjutnya ada produk dan layanan. Kita tahu bahwa Facebook yang paling populer bagi para kalangan pembisnis yaitu Facebook Ads. Facebook Ads adalah fasilitas baru yang disediakan oleh Facebook untuk membantu produk agar dapat menjangkau kepercayaan calon konsumen dan konsumen mereka. Keuntungan Facebook Ads yaitu yang pertama meningkatkan brand awareness, iklan dengan views yang lebih tinggi, menyesuaikan budget, menggunakan gambar dan video yang baik, keuntungan yang tidak terbatas. Dilihat dari layanan marketing Facebook, itu terdiri dari 6. Yang pertama, marketing di Facebook, marketing di Instagram, marketing Messenger, WhatsApp, Workplace, Audience Network. Nonaka dan Takechi mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai proses menangkap, membuat, mengatur, dan mendistribusikan pengetahuan dalam suatu organisasi, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam prakteknya, terdapat 4 komponen utama dalam pengolahan pengetahuan, atau yang biasa disebut dengan piramida proses pengolahan pengetahuan. Saya akan menjelaskan tentang data, informasi,
informasi, knowledge, and wisdom. Yang pertama, data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Nah, yang kedua ada informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Informasi sangat berkaitan erat dengan pengertian data. Yang ketiga ada knowledge, yaitu adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur. Yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Nah, yang terakhir ada wisdom, yaitu hikmah atau hikmah bahasa Inggris. Wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Selanjutnya ada teori mengenai 3 elemen utama dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama itu ada people atau orang. Orang merupakan individu yang berpikir serta memiliki pengetahuan untuk menjalankan, merencanakan, dan melaksanakan proses kerja dalam suatu organisasi. People juga merupakan individu yang berpikir dan dapat membantu tercapainya kesuksesan organisasi. Nah, yang kedua itu ada proses. Proses merupakan tahapan memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Proses juga membantu eksternalisasi pengetahuan yang berkaitan dengan organisasi dan proses kerja. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan alat yang mempermudah pekerjaan seseorang. Teknologi juga dapat membantu karyawan dalam mengatur, menginformasikan, dan membagikan suatu informasi. Adapun beberapa kegunaan teknologi dalam manajemen pengetahuan adalah seperti pertama, memberikan kecepatan dan transparansi dalam proses kerja. Yang kedua, teknologi memberikan jaminan keamanan. Yang ketiga, teknologi membantu pemetaan kemampuan individu. Presentasi tentang knowledge codification, yaitu terbagi jadi dua, yaitu ada pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge, merupakan sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi manual, dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain dari suatu produksi. Pengetahuan eksplisit lebih mudah ditemukan kembali dan ditransfer kepada orang lain dibandingkan pengetahuan implisit. Hal ini disebabkan karena pengetahuan implisit sulit untuk dibagi menjadi melalui ruang dan waktu. Dan lanjut, ada pengetahuan implisit dibagi jadi dua, yaitu dimensi teknis dan dimensi kognitif yang lebih bersifat informal dan know-how dalam melakukan sesuatu. Dimensi teknis yang mengandung prinsip-prinsip dan teknis pengetahuan yang diperoleh karena pengalaman ini relatif sulit didefinisikan dan dijelaskan. Yang kedua, dimensi kognitif terdiri dari kepercayaan, persepsi, idealisme, values, emosi, dan mental yang juga sulit dijelaskan. Dan lanjut, ada pengetahuan implisit dibagi jadi dua, yaitu dimensi teknis dan dimensi kognitif yang lebih bersifat informal dan know-how dalam melakukan sesuatu. Dimensi teknis yang mengandung prinsip-prinsip dan teknis pengetahuan yang diperoleh karena pengalaman ini relatif sulit didefinisikan dan dijelaskan. Yang kedua, dimensi kognitif terdiri dari kepercayaan, persepsi, idealisme, values, emosi, dan mental yang juga sulit dijelaskan. Dimensi ini akan membentuk cara seseorang menerima segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir, kita berbagi pengetahuan, yaitu knowledge sharing, merupakan salah satu metode dalam knowledge management yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi ilmu, pengetahuan teknik, pengalaman, dan ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Analisa perusahaan Facebook. Saya langsung memulai mengenai Facebook, yaitu Facebook mengatakan akan merangkul beberapa peraturan dengan Mr. Zuckerberg mengatakan minggu ini
bahwa aturan untuk perusahaan internet dalam tanda kutip tak terhindarkan, namun dia juga mengindikasikan bahwa itu harus menjadi peraturan yang benar, dan dia tidak bersedia untuk langsung berkomitmen pada beberapa ide yang diajukan oleh anggota parlemen. Dan selanjutnya, satu undang-undang baru akan membatasi pengumpulan data siswa yang menggunakan teknologi ruang kelas, dan yang lainnya akan mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan izin sebelum mengumpulkan dan berbagi data pengguna. Itu akan membuat Amerika Serikat semakin dekat dengan aturan yang akan berlaku bulan depan di Eropa. Dan selanjutnya saya akan jelaskan RUU sebelumnya akan mengamanatkan lebih banyak pengungkapan tentang pembelian iklan Facebook. Saya menjelaskan lagi, yaitu dalam RUU tersebut, rancangan undang-undang tersebut, dia akan mengamanatkan lebih banyak untuk pembelian iklan di perusahaan Facebook tersebut. Selanjutnya ada analisis penerapan knowledge management pada perusahaan Facebook. Pertama, Facebook memiliki program yang disebut dengan hackathon, yang merupakan program di mana satu kali dalam beberapa bulan seluruh karyawan Facebook akan dikumpulkan dalam satu ruangan selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan sharing pengetahuan antar karyawan. Yang kedua, Facebook sering mengadakan seminar ataupun konferensi untuk berbagi pengetahuan dengan para petinggi di manajemen Facebook. Yang ketiga, Facebook menyediakan mentor-mentor untuk setiap proyek yang akan dikerjakan, sehingga proyek tersebut akan berjalan lebih efektif dengan bantuan mentor-mentor tersebut. Selanjutnya ada implementasi virtual dalam knowledge proses pada perusahaan Facebook. Yang pertama ada Application Programming Interface atau yang disingkat dengan API, merupakan cara utama bagi aplikasi untuk membaca dan menulis pada grafik sosial di halaman Facebook. Program ini menawarkan akses terprogram pada kampanye iklan di Facebook. Selanjutnya ada Software Development Kit atau yang disingkat dengan SDK, merupakan satu set lengkap dari API yang menyediakan segala kebutuhan untuk membuat aplikasi. Kemudian ada Facebook Pixel. Facebook Pixel merupakan sepotong kode untuk website pengguna pada halaman Facebook. Hal ini memungkinkan untuk membangun, mengoptimalkan, dan mengukur audiensi dalam kampanye iklan di Facebook. Yang terakhir ada login dan kit akun Facebook, di mana ini menawarkan kepada konsumen cara mudah untuk membuat sebuah akun melalui website atau aplikasi Facebook. Ini adalah penerapan knowledge codification dalam organisasi, yang terdiri dari knowledge mapping, decision tree, decision table. Knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Decision tree adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Yang selanjutnya, ada decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Decision tree adalah modal prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Di sebelah kiri terdapat tabel dalam pembuatan keputusan dan contoh decision tree pada Facebook.